Oke, sekarang kita lanjut lagi ke chapter 2 part 2 dari buku Accounting Information System Rama dan Jones, di mana bab yang dibahas adalah business process dan ICE data. Kali ini penekanannya di ICE data. Kemarin yang kita bahas itu adalah business process. Oke, saya Tina Kewiharati akan mereview bab ini. Tujuan dari pembahasan bab ini yang di chapter ini kemarin kan sudah dua tujuan pembelajaran, sekarang adalah tujuan berikutnya, yaitu kita belajar tentang organizing data di SIA. Kemudian karena kita sekarang menuju ke teknologi sehingga sebuah komputerisasi, kita akan belajar konsep dasar tentang file dan kegunaan file master dan file transaksi. Oke, apa itu file master transaksi nanti akan ada di slide-nya. Oke, saya langsung maju. Nah, organizing data dalam SIA. Karena kita akuntansi ya, kita membahas hal-hal yang terkait dengan akuntansi. Oke, saya start dari manual sistem. Ya, seperti yang Anda lakukan di mata kuliah penyusunan laporan keuangan atau mata kuliah akuntansi dasar. Maka dari dokumen sumber, dari kayak misalnya, oh ada faktur, maka harus di jurnal. Oh ada tagihan, maka harus di jurnal. Itu ada kok buku sumber dokumennya, ada di mata kuliah penyusunan laporan keuangan yang buku 2, yang kumpulan bon-bon, kemudian Anda lihat itu terus di jurnalnya. Itu namanya organizing data dari sumber dokumen ya, yang kayak nota penjualan atau slip pengambilan, slip pengepakan yang mempengaruhi jurnal, karena tidak semua dokumen itu akan mempengaruhi jurnal. Seperti yang kita pelajari di chapter 2 bagian 1 kemarin, ada yang kayak slip pengambilan, ngambil di gudang, kalau kita lihat waktu jurnal tidak dipakai, jurnalnya waktu slip pengepakan surat jalan ya. Nah itu terus kita jurnal, kemudian masuk ke buku besar, otomatis ada buku besar pembantu diproses. Ini kan kita ngomong data ya, jadi datanya apa aja sampai buku besar pembantu, kemudian diproses, nanti akan menghasilkan laporan keuangan. Nah kalau komputer sistem yang kita perlu tahu itu kejadiannya, makanya kita belajar apa itu kejadian. Kemarin ada tugas tentang identifikasi kejadian. Jadi kejadian-kejadian yang mempengaruhi jurnal itu yang dicatat, itu yang masuk di aplikasi gitu ya, dan harus menghasilkan jurnal. Yang tidak menghasilkan jurnal kayak pesanan ya masuk sih, tapi tidak mempengaruhi jurnal. Jadi kita harus tahu mana yang mempengaruhi buku besar. Ya yang kemarin di kolom jurnal kosong itu tidak mempengaruhi buku besar, tapi kalau yang di jurnal ada dicentang itu berarti mempengaruhi buku besar. Ya, data ya tetap menggunakan dokumen, tetap menggunakan jurnal dan tapi komputerisasi itu kita tinggal input. Nanti bisa ditemuin di pelajaran komputerisasi akuntansi 2. Jadi cuma belajar nginput, kemudian yang melakukan jurnal buku besar dan seterusnya itu adalah softwarenya. Nah, untuk itu kita harus mengerti tentang basic konsep file ya. Ini ada di halaman 39. Ada entity, field, record, file, transaction file, master file, data reference sama data summary. Oke, kita lihat. Entity itu tentang something, yang data yang kita collect. Biasanya saya sebut kalau di Excel itu saya sebut cell gitu ya. Field itu kolom. Kita bisa lihat di sini. Ini fieldnya, ini ada data, ini ada fieldnya ada 5. Artinya apa? Kolom SSN, kolom nama keluarga, kolom nama depan, kolom tanggal masuk kerja, kolom departemen. Nah itu, jadi isinya kolom ini sama kayak kita presensi, kolom NRP ya, sampai bawah isinya NRP itu kolom. Nama ya, sampai bawah isinya nama. Nah itu adalah kolom, di mana kolom ini kalau dikumpulkan akan menjadi baris. Jadi jangan salah ya, bukan kolom itu terdiri dari baris-baris, tapi baris yang terdiri dari kolom-kolom. Loh kok bisa? Kan bisa ini. Kolom terdiri dari baris-baris, baris 1, baris 2. Tapi kalau kamu lihat per baris di dalam kolom isinya sama ya, SSN. Ngapain kita ngomong kolom berbaris-baris? Tapi kalau baris terdiri dari kolom-kolom. Nah, baris ini bisa terbaca. Oh, NRP ini namanya John sama depannya Francis ini. Sehingga record itu terdiri dari kolom-kolom karena bisa dibaca ini. Bukan kolom terdiri dari baris-baris, jangan salah ya. Jadi record itu adalah satuan besarnya dari
field. Jadi field lebih kecil, kolom. Kemudian kolom-kolom ini akan membentuk baris. Baris-baris akan membentuk file. Nah, seperti itu. Jadi itu basic konsepnya. Terus ini ngomong apa sih? Itu yang mungkin saudara. Jadi gini, di dalam komputer kita ngomongnya database management ya ini ya. Kalau kita lihat KRS ya, atau kita waktu ngetik di ATM, terus kita tekan terus disimpan, jangan dipikir komputer tuh menyimpan seperti yang Anda lihat. Tidak. Jadi tampilan dalam komputer ada 3. Tampilan yang kita lihat itu ya, tampilan yang di print sama tampilan simpan. Jadi tampilan yang kita lihat kalau kita keluarkan astruknya kan bentuknya beda. Apalagi kalau kamu lihat yang di supermarket ya, di kasir itu tampilan komputernya kasir pakai kolom-kolom tabel gitu kan, tapi print stroke. Nah seperti itu, tampilannya beda antara yang kita lihat waktu input dengan yang di print beda. Tampilan simpan juga, jadi jangan bayangkan simpan tuh tampilannya seperti stroke itu, enggak. Jadi di dalamnya komputer tuh langsung berubah bentuk. Jadi waktu dia disimpan berubah bentuk menjadi kolom-kolom kayak gini, menjadi kayak gini. Jadi di dalamnya database itu bentuknya itu seperti ini, field, record, file. Nah seperti itu. Jadi ketika kita simpan, save, dia langsung nyari kolomnya yang sesuai. Oh ini input data pelanggan, langsung dia cari file data pelanggan terus masuk ke kolom-kolomnya sesuai dengan yang di input. Nah seperti itu. Jadi ini adalah tampilan ketika nyimpen data di database management ya. Jadi field, kolom, record terdiri dari baris-baris, baris-baris dikumpulkan menjadi file. Nah kita ngomong file sekarang. File itu ada 2 ya. Sebentar. Jadi file itu ada 2, transaction file dengan master file. Master file itu menyimpan data yang relatif permanen. Biasanya setiap software itu pasti ada master file dan transaction file. Master file itu yang tidak berubah. Gitu. Jadi contohnya data tentang agen eksternal pelanggan. Nama pelanggan kan pasti tidak berubah. Jadi nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nah itu merupakan atau dikumpulkan merupakan master file karena tidak berubah-ubah. Gitu ya. Atau persediaan, kode barang ini, nama barangnya ini, beratnya segini, harganya segini. Nah itu tidak berubah. Ya harga bisa berubah tapi kan tidak setiap hari berubah. Karyawan, nomor pokok karyawannya segini, namanya ini, statusnya nikah atau belum nikah, sudah tetap ya, tak sudah nikah ya diklik nikah, enggak mungkin besoknya jadi tidak nikah gitu kan, enggak, alamatnya gitu. Nah itu relatif permanen. Kalau di kampus data apa sih yang relatif permanen? Data mahasiswa. NRP pasti namanya ini, nama orang tuanya ini, alamatnya ini. Alamatnya bisa pindah, iya, tapi kan bukan setiap hari pindah kayak transaksi gitu, setiap jam bisa beda-beda. Jadi itu yang namanya master. Kemudian data dosen juga, data mata kuliah, kode mata kuliah ini, nama mata kuliahnya ini, pasti SKS-nya segini. Nah itu yang namanya master file. Biasanya pasti ada di dalamnya software, kayak misalnya handphone Anda, apa yang master file? Kontak nama. Nah kontak nama ini kan nama ini, handphonenya ini, alamatnya ini, ya memang bisa ubah, tapi kan dia relatif permanen, bukan pasti permanen, relatif permanen, bukan merupakan transaksi gitu ya biasanya. Nah untuk ini tersimpan jadi 2 data, yaitu reference data sama data summary. Reference data itu data yang pasti permanen, relatif permanen, pasti permanen. Summary itu merupakan ringkasan. Jadi kayak data mahasiswa tadi, NRP itu permanen, nama permanen, alamat termasuk permanen walaupun bisa ganti gitu ya, itu relatif permanen. Nah data ringkasan itu kayak IPK-nya, jadi kumpulan dari data-data yang lalu sampai sekarang. Nah IPK, terus jumlah SKS yang diambil. Kalau misalnya itu perusahaan, nama pelanggan itu permanen, nomor pelanggan permanen, alamat pelanggan, tapi saldo hutang merupakan data summary, yang lain merupakan reference data. Summary data tidak harus ada ya. Kalau misalnya filenya itu file persediaan, kode barang permanen, nama barang permanen, jumlahnya yang summary.
yang 2 ini reference. Summary karena jumlah kan kalau beli bertambah, kalau jual berkurang. Nah seperti itu ya. Jadi artinya summary itu bisa bertambah berkurang. Biasanya kolom summary data itu berupa angka karena dia ditambah dikurang. Nah kalau file transaksi itu tentang event, jadi tentang mencatat pesanan, tentang menerima pembayaran. Nah itu transaksi file. Jadi pasti filenya itu isi tanggal, siapa yang transaksi, nilainya. Nah seperti itu. Biasanya ada tanggal ya, kemudian ada harga dan ada kuantitasnya. Oke, nah kita lihat wujudnya. Nah ini master file tentang inventory. Ini tentang buku ya, ada nomor ISBN. Nomor ISBN ini tidak berubah, ini relatif permanen. Untuk pengarang si ini dengan judul ini harganya segini. Nah ini data reference tidak berubah. Loh harga kan bisa berubah, iya, tapi kalau ada perubahan harga, kalau enggak kan tetap. Nah ini yang summary, jumlah yang tersedia sama jumlah yang dialokasikan. Makanya saya bilang summary data itu berarti, atau summary field, kolom sama dengan data itu berupa angka. Tapi terus ini yang tidak berubah. Customer, nah ini reference semua, nomor customer, nama customer, alamat customer, kontak personnya, nomor telepon. Nah ini kan tidak berubah, kecuali kalau Bu saya kepingin tambahin saldo piutang, kan customer ini penjualan kredit. Mungkin kalau perusahaan ini penjualan tunai ya tidak punya summary field atau summary data. Kalau ini ditambah saldo piutang karena jual kredit, maka di sini ada summary field, yaitu berupa kolom saldo piutang. Nah seperti itu. Jadi ini contoh master file. Penting nggak? Oh penting banget. Nanti kita lihat pentingnya master file ya. Transaction file-nya tentang event. Jadi tanggal ini, nah ini kan berubah. Nomor pesanan 11 itu tanggal ini, yang pesan ini. Nanti pesan lagi. Nah, ini kan berubah. Yang dipesan beda-beda nih. 11 beda pesan ini, 12 pesan ini. Nah, ini namanya transaksi, tidak ada yang permanen. Dan biasanya ada tanggal, harga ya. Nah, itu. Oke. Nah, ini hubungan antara master dan file transaksi. Penting banget master file transaksi ya, otomatis itu kan transaksinya perusahaan gitu ya. Tapi ngapain sih susah-susah belajar ada master file, ada transaksi file, kenapa tidak transaksi aja? Nah bayangkan aja kalau di dunia ini software itu tidak punya file master. Bayangkan aja Anda KRS itu file masternya apa? Mata kuliah tadi kan file master, nama mahasiswa, data mahasiswa file master. Bayangkan aja kalau KRS itu tidak ada file master. Jadi Anda waktu login ngetik password masuk kosong, tidak ada nama Anda, tidak ada jumlah SKS, jadi terpaksa ngetiki satu-satu. Terus waktu milih mata kuliah ya ngetik lagi kode mata kuliah ini, nama mata kuliahnya ini, gak boleh salah ketik lagi. Kalau salah nanti bingung, jangan-jangan ada si A ketiknya SIA, ada yang ngetik sistem informasi akuntansi, ada yang ngetik nah gitu, rusak deh data KRS-nya. Tapi tak ada file master kan, Anda waktu login, begitu login langsung keluar data Anda, tidak usah ngetik. Karena apa? Data Anda sebagai file master, data mahasiswa itu file master. Waktu milih mata kuliah tinggal klik, seret keluar, tinggal transaksinya, ngambil atau enggak mata kuliah itu. Sama dengan supermarket, bayangkan tidak ada master file, si kasir mesti ngetikin satu-satu namanya ini terus ngetikin harganya, ngetikin ini apa namanya kuantitasnya, kapan selesainya. Tapi karena ada file master, dia cukup scan, langsung keluar kode barang ini, namanya ini, harganya segini. Si kasir tinggal ngetik jumlah yang dibeli, langsung jadi. Itu karena ada file master. Jadi transaksi bisa berjalan dengan baik. Ya ini ada file master. Si ini namanya ini ya. Nah waktu dia pesen, bagian pemesanan cukup nomor, tanggal, ketik 3451 straight, nanti di tampilan komputer langsung keluar namanya. Kayak kita juga KTM ya, langsung cek keluar. Kita mau transfer ke si ini, saudara mau transfer ke Tineke,
ketik aja nomor rekeningnya Tina ke nanti keluar, namanya juga keluar. Oh itu berarti benar. Nah seperti itu, karena ada file master. Nanti waktu pilih barang juga dia kan ada tadi kan file masternya ada pelanggan sama barang ya, maka waktu barang cukup ketik kode barangnya langsung keluar, kayak di supermarket cukup kode, terus langsung tinggal ketik harganya, kuantitas yang dipesan, harganya kan otomatis di sini nanti bisa mengalihkan sendiri si komputernya. Nah itu, jadi karena ada master file, transaksi itu berjalan dengan mudah. Bisa bayangin ya, tanpa master file data itu nol semua. Setiap kali mesti ngetikin gitu, atau handphone itu tidak ada master file, jadi kalau mau nelpon mesti ngetikin nomor handphonenya secara lengkap. Setiap kali mau nelpon si pacar ini sehari diminta dilebur 30 kali, berarti Anda harus ngetik nomor HP-nya si pacar 30 kali, walaupun ingat tapi kan ngeselin juga, bahkan ada resiko salah sambung gitu ya. Nah itu, tapi ada file master tinggal tekan aja karena dipanggilin untuk bertransaksi, jadi file masternya dipanggil untuk bertransaksi. Nah, file transaksi sendiri ini ada di halaman 44. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut ketika bab 5 ya. Nah, itu chapter 5. File transaksi itu harus dipikir, perlu enggak? Tidak semua kejadian itu perlu dicatat. Jadi ingat ya. Tidak semua kejadian perlu dicatat. Misalnya kejadiannya ada 7. Dari 7 ini mana yang harus dicatat? Enggak semua. Bisa-bisa dari 7 ini hanya 5 yang dicatat, berarti hanya membutuhkan file transaksi 5 aja. Contoh, menanggapi pertanyaan pelanggan cuma tanya-tanya doang, kayak LRB yang tadi jual buku, salesnya kan keliling ke dosennya tanya-tanya, perlu dicatat enggak? Perlu dimasukkan komputer yang perusahaan, ya ngapain, itu kan biar si sales aja yang nyatet, biar sales aja yang ini, jadi tidak memerlukan itu mungkin. Tapi ada yang perlu, misalnya bank itu kalau kita telepon, pertanyaan dari nasabah dicatat semua sama bank, walaupun cuma bertanya. Makanya kalau kita telepon kan pembicaraan kita direkam karena ini. Nah itu artinya semua pembicaraan pelanggan penting nggak penting dia catat. Itu karena industri bank membutuhkan data itu memang. Jadi makanya ini jawabannya mungkin, karena tidak semua harus dicatat. Menerima pesanan, jangan sampai nggak dicatat. Kalau Anda bilang ya terima pesanan perlu dicatat, maka ada file pesanan. Ngambil barang ngapain? Kan kemarin LRB itu sales bikin slip pengambilan, terus gudang dari slip pengambilan ini ngambil barang, kan sudah dicatat oleh slip pengambilan oleh file pesanan. Ngapain gudang nyatet lagi, kebanyakan nyatet nanti tambah batal, terlalu banyak diinput nanti salah semua malah. Ngirim barang, iya perlu, karena kan nanti surat jalan ke pelanggan, makanya ada slip pengepakan. Nah seperti itu. Tapi waktu ngambil barang kan ngambil pakai slip pengambilan yang buat itu kan waktu file pesanan. Kalau Anda ingat LRB, mungkin kalau misalnya nggak ingat bisa di pause video ini dan membaca ulang LRB yang kita bahas kemarin beserta tabel identifikasi kejadiannya. Itu kan yang menghasilkan dokumen tuh yang waktu terima pesanan tuh menghasilkan 2 dokumen, pesanan penjualan dan slip pengambilan. Nah slip pengambilan dipakai oleh gudang tidak bikin catatan apa-apa ya, terlalu beda, misalnya barangnya ada 5, pesan 5 cuman ada 4 ya dicoret gini aja, tapi tidak dimasukkan komputer. Nanti yang masukkan komputer adalah bagian pengiriman waktu bikin surat jalan. Makanya iya menagih pelanggan, jangan sampai nggak pakai surat, harus dicatat. Terima duit, iya nanti bisa-bisa diambil kasir kalau enggak. Setor bank yang nyatet, makanya ini mungkin. Kan ceritanya si manajer itu ke bank yang bikin setoran banknya. Jadi bank yang nyatet. Tapi ada perusahaan yang juga melakukan pencatatan, bukan hanya bank aja, makanya ada rekonsiliasi bank. Jadi intinya kalau misalnya di sini jawaban ya, pasti ada dokumen. Contoh nih ya, yang Angelo Dinner yang rumah makan, pelayan kan yang nyatet, maka ada nota penjualan, terus dikasihkan ke staf dapur kan tidak nyatet, motong-motong terus nyediain makanan, dia kan tidak nyatet, makanya tidak menghasilkan dokumen baru gitu ya. Waktu pelayan nyajikan tidak menghasilkan dokumen baru, waktu ke kasir bisa menghasilkan dokumen baru, berarti itu perlu dicatat ya. Kalau iya itu berarti dicatat ada dokumen barunya.
Jadi ukurannya begitu. Jadi ini jangan dihafal, tergantung situasi proses bisnis dari yang dibahas. Oke. Nah, sekarang aktivitas yang ada di komputerisasi SIA. Jadi ini kita mau tahu cara operasionalnya software. Itu ada 3 kata kerja: record, mencatat, update, dan maintenance. Ini saya merah-merahin karena sering salah nih ya mahasiswa. Kalau kita ngomong mencatat atau menginput, itu berarti kita mencatat data transaksi, penjualan, pesanan penjualan, pengiriman. Nah, itu namanya recording. Update itu bukan tentang transaksi. Update itu tentang file master di kolom summary, di kolom yang ini doang. Jadi kalau kita save data yang berubah itu ini, berarti kita melakukan update. Nah, file maintenance kalau yang berubah itu reference data di file master. Jadi recording yang berubah itu file transaksi, update itu yang berubah summary, file maintenance itu yang berubah adalah data reference. Oke, kita lihat sini. Jadi misalnya nih, Anda ke Bella, terus data mahasiswanya Anda diubah karena pindah rumah. Jadi yang berubah kan address. Waktu diketik yang berubah kan address, semula di sini jadi di Noyo gitu ya. Maka dilihat ini apa? Ini master file yang reference data. Berarti Anda melakukan pemeliharaan file, yaitu reference master. Tapi kalau nanti KRS kan lulus nih, IPK kan berubah, maka yang berubah adalah summary data di file master, maka itu namanya melakukan update. Nah, kalau Anda KRS sekarang ngambil kelas SIA semester ini, nah itu recording karena transaksi beli kelas SIA. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau misalnya di WA update profile, kira-kira masuk yang mana? Jadi diganti profesinya, biasanya beloved mom, beloved mama, sekarang diganti dosen misalnya gitu. Saya mengganti profil saya di WA atau di IG. Itu saya melakukan apa? Recording, saya melakukan perubahan, saya update file tentang kerjaan saya, bukan ibu rumah tangga tapi dosen gitu. Itu dilihat apa yang saya rubah, file master atau transaksi file. Kan data pengguna IG, berarti master file. Yang dirubah adalah profesi, berarti bukan summary field. Berarti apa? Reference field atau reference data. Berarti kita lihat reference data itu adalah file maintenance. Jadi walaupun saya tadi bilang update data pekerjaan, tapi yang saya lakukan adalah file maintenance. Gitu ya. Saya nginput nilai Anda, maka yang tadinya Anda belum punya nilai SIA, sekarang sudah punya nilai SIA A. Nah, itu saya melakukan recording, input nilai. Tapi karena saya recording, otomatis update. Jadi gini, yang biasanya dilakukan itu adalah recording sama file maintenance. Update ini adalah akibat dari dua kegiatan ini. Jadi kayak saya recording, maka IPK Anda bertambah. Atau sales melakukan penjualan, transaksi penjualan, berarti recording, otomatis jumlah stok kan berkurang. Nah, kalau jumlah stok berkurang, file persediaan jumlah stok termasuk summary. Berarti kalau summary itu adalah update. Karena saya menjual, dicatat, akibatnya terjadi update di data persediaan. Jadi cara berpikirnya jangan lihat kata-kata ya. Update alamat dirubah, itu bukan update. Alamat dirubah itu kamu harus cari alamat dirubah itu, alamat itu datanya siapa. Kalau transaksi kan tidak ada alamat, transaksi kan cuman kayak gini. Alamat tuh pasti master file dari kolom reference. Reference berarti kita lihat di sini, reference-nya adalah di sini. Oh, berarti file maintenance. Jadi kalau yang berubah reference data itu file maintenance. Kalau yang berubah adalah summary data itu adalah update.
Kan yang berubah file transaksi karena ada yang pesen nih. Jadi nambah yang tadinya 13 sekarang jadi ada pesanan nomor 14, berarti kan filenya ini bertambah, yang tadinya 3 baris jadi 4 baris, berarti file transaksi untuk pemesanan bertambah 1 baris, bertambah 1 record, berarti kan bertambah, itu berarti ada perubahan di file transaksi. Tak perubahan di file transaksi adalah recording. Record baris ya, terdiri dari kolom-kolom. Nah, recording itu adalah pencatatan. Di buku itu ada istilahnya ya, pencatatan, pembaharuan, dan pemeliharaan file. Nah, kalau Anda misalnya memperbaiki data mahasiswa, tergantung apa ya, tapi kalau update tidak bisa diganti mahasiswa, kalau bisa ganti IPK enak dong. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah kata kerja yang dikenal oleh komputerisasi sistem ya. Ini adalah bahasan tentang chapter 2 part 2, dan saya berharap di forum diskusi Anda bisa menanyakan, kalau saya melakukan ini termasuk apa, termasuk ini ya, bisa. Nanti kita akan bahas lagi di forum diskusi. Dan hari ini good newsnya tidak ada tugas, tapi ada quiz icon. Ya, habis ini saudara akan mengerjakan quiz icon. Oke, thank you atas perhatiannya. Sampai ketemu di chapter 3. Terima kasih.